Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. akan menjelaskan sedikit tentang teori pembagian kekuasaan menurut John Locke. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Maria Febriansi Dwi Asri Harung, yang kedua Friska Amelia Sari, yang ketiga ada Karen Marina Ines, yang keempat ada Ira Sojawanta, yang kelima ada Doni Prasetya, dan keenam ada Muhammad Khaliful Isbah. Dan untuk teman-teman yang melihat presentasi kami, ketika ada pertanyaan silakan dikit dulu atau nanti langsung ditulis di kolom komentar atau di WA grup kelas. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Doni Prasetya. Baik, terima kasih Mas Ira. Jadi judul kelompok 2 kali ini adalah pemisahan kekuasaan, konstitusi, dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam. Next. Penulis ada Sparto, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Jalan Pemberdayaan Marco. Lalu ada terbitan Jurnal Selat, volume 4 nomor 1 Oktober 2016. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Khaliful. John Locke merupakan tokoh pertama yang mengungkapkan mengenai teori pemisahan kekuasaan. Pemikiran mengenai pemisahan kekuasaan oleh John Locke muncul sekitar abad ke-17 sampai 18. Konsep pemikiran politika yang dibagi dalam 3 kekuasaan peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya, termasuk kekuasaan untuk mengadili. Yang ketiga, kekuasaan federatif. Tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya. Atau dewasa ini disebut hubungan luar negeri. Baik, jadi konsep pemikiran dari John Locke tersebut reaksi terhadap sikap absolutisme di kekuasaan raja kala itu. Menurut John Locke, kekuasaan yang ada di dalam suatu negara harus negara yang memiliki tugas yang berbeda. Dengan demikian, ada batasan dalam kekuasaan raja sehingga tidak ada. Mengutip dari satu pertanyaan dari jurnal tersebut, John Locke mengungkapkan, bila kekuasaan diletakkan pada tangan yang berbeda, maka dapat dicapai suatu keseimbangan itu. Menanggapi pemikiran John Locke dalam jurnal tersebut, kelompok kami terlebih dahulu mengapresiasi terobosan yang dahulu dilakukan John Locke atas gagasannya menimbang pembagian kekuasaan dalam satu negara. Kami menganggap benar dan setuju bahwa dalam satu negara, kekuasaan itu tidak bisa dijalankan oleh satu orang, badan, atau lembaga dan pusat saja, karena berpotensi besar menimbulkan absolutisme kekuasaan. Sangat disayangkan apabila orang, badan, lembaga yang sama menjalankan kekuasaan yang sama. Setiap tugas harus dibagi dan dijalankan oleh orang, badan, lembaga yang berbeda guna tercipta pemerataan tugas dan wewenang. Yang berikutnya adalah kedudukan kekuasaan legislatif dalam pemisahan kekuasaan yang terkait kedaulatan. Legislatif merupakan salah satu dari 3 pembagian kekuasaan menurut John Locke yang berfungsi untuk membuat undang-undang, yang mana kedudukan legislatif ini sama halnya dengan kedaulatan, yaitu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Di mana di Indonesia sendiri rakyatlah yang menjadi badan legislatif yang diwakili oleh DPR sebagai wakil dari seluruh rakyat yang mempunyai tugas membuat undang-undang. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 2 Hukum Tata Negara mengenai pembagian atau pemisahan kekuasaan menurut John Locke. Terima kasih sudah melihat video YouTube kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.